kamera action. Kan? Ini kalau aktifkan. Sah. Bahasa mau dulu, Pak. Sip. Udah. Apa sih mau bingung nih apa? Jadi kamu. Sikit gede. Jadi kita. Gini. Bagusnya biasanya ketahuan ada di sini dari kampung. Lihat tuh Facebooknya Kejati. Media juga nggak tuh? Hai aman. Masih mantap. Ini juga dicoba, makanya gue ini apa-apa. Ada gimana? Mulai baru apa ini tukar nama pacar Ada lagi? Oke. Sini. Udah ready semua. Oke, ready ya. Tommy gimana? Boleh tuh? Pegang Pak. Sudah ready semua? Ini kasih pegang. Meja. Di depannya. Coba. Kakak polisi letak. Bang, kasih ruang abang dikit. Bagi ruang dikit. Oke, kakak kita mulai ya. Oke ya. Ya belum. Sedikit aja bang, please. Kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Asinter, Pak Yusuf, Pak Abbas, Pak KTU, Kasih, kemudian rekan-rekan para wartawan tetap yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga di siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di aula ini yang ke-7 kali kalau nggak salah, ya, ini yang ke-7 kali ini berkaitan dengan corona. Tim Tabur Kejati Aceh yang dipimpin langsung oleh Saudara M. Farid pada pukul 13.00 telah berhasil menangkap buronan terpidana korupsi yaitu Yusri bin Safi dalam tindak pidana korupsi renovasi studio penyiaran beserta kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008. Ini bahwa terpidana Yusri bin Safi masuk dalam daftar buronan selama 5 tahun. Jadi 5 tahun lari baru detik ini kita pada hari ini kita tangkap. Dan asal perkara dari Kejari Aceh Selatan yang merupakan satu perkara, satu kasus dengan terpidana AN Muammar Gaddafi bin Jailani. Kalau nggak salah yang kita tangkap kemarin pada yang ke-8 ya, yang ke-6. Terpidana Yusri bin Safi dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 K1 KUHP. Kronologis penangkapan buronan adalah sebagai berikut. Tim Tabur telah melakukan pemantauan selama 2 minggu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Selatan dan terpidana AN Yusri bin Safi diketahui selama ini berpindah-pindah tempat tinggal sehingga menghambat tim Tabur dalam melakukan pencarian. Bahwa pada hari ini Selasa tim Tabur Kejati Aceh telah memastikan keberadaan terpidana di kediamannya yang berada di Alwe Dia Teumoh, Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh. Yang kemudian tim Tabur beserta Kasipisus Kejaksaan Negeri Aceh Selatan melakukan penggerakan dengan melibatkan perangkat kampung untuk menuju lokasi penangkapan pada pukul 13.00 tanggal 16 Februari 2021 hari ini. Kemudian tim Tabur Kejati Aceh langsung melakukan penangkapan. Bahwa terpidana berhasil ditangkap dan diamankan walaupun keluarga terpidana sempat melakukan perlawanan. Jadi tadi ada sedikit ya, melakukan perlawanan dan kemudian terpidana dibawa ke kantor Kejati Aceh sebagaimana yang kita lihat di belakang saya ini. Bahwa terpidana langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas klinik Kejati Aceh. Terpidana sudah dieksekusi oleh JPU Kejati Aceh Selatan dan akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa tim Tabur Kejati Aceh sampai saat ini sudah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan jumlah buronan yang ditangkap sebanyak 8 orang. Di antaranya 2 orang menyerahkan diri, yaitu di Banda Aceh dan di Kabupaten Semelu. Kemudian 6 orang ditangkap. Dan yang belum ditangkap masih sisa 39 orang lagi. Ini pekerjaan berat ini. Tapi saya mohon dukungan teman-teman ya, para wartawan
jujur kami sampaikan, kami ini kan sangat terbatas tenaga. Tapi alhamdulillah atas kerjasama teman-teman bisa memberikan informasi. Jadi ini semua bahwa keberhasilan penangkapan buronan selama ini di Aceh ini karena kerjasama kita semua, termasuk rekan-rekan para wartawan. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Terakhir, saya menghimbau dan mengingatkan kembali kepada para buronan di wilayah hukum KJT Aceh supaya menyerahkan diri, karena tim tabur sampai sini terus memantau keberadaan para buronan. Jadi ini himbauan mau disampaikan teman-teman, baik siapa tahu di warung kopi atau di media cetak ya dihimbau. Ini himbauan dari KJT Aceh agar semua buronan sisa 39 orang tersebut kalau bisa menyerahkan diri, ya, karena tim tabur ini di mana-mana melakukan pemantauan. Daripada nanti sakit, ya, stres, lebih baik menyerahkan diri. Jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan para media, ya, yang selama ini telah membantu Kejaksaan Tinggi Aceh. Mudah-mudahan kerjasama kita jangan berakhir sampai penangkapan 8 orang ini. Ya, masih ada bantuan, ya, mohon bantuannya. Masih ada sisa 39 orang lagi. Jadi mohon kerjasama kita selama ini tetap dijalin dengan baik. Bila perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin saya Taufan dari iNews TV. Mungkin kan banyak buronan itu yang diburon dari 10 sampai 5 tahun gitu Pak. Kira-kira apa kendala selama ini Pak sehingga buronannya sampai lama begitu Pak? Ya, jadi selama ini buronan ini pertama mereka tidak mempunyai niat baik untuk menyerahkan diri, ya kan? Andai kata mereka berniat baik untuk menyerahkan diri, mungkin tidak sebanyak ini. Yang pertama ya. Yang kedua, mereka ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi berpindah-pindah. Kita melakukan pemantauan di sini, tidak ada kosong. Katanya di sana melakukan pemantauan di kampung ini, di kabupaten ini kosong lagi, jadi pindah-pindah dia. Malah waktu pengalaman kami menangkap yang kemarin, itu di mobil itu lengkap, ada koper, ada sandal sepatu, pakaian di mana-mana di mobilnya. Jadi kalau mereka dikejar, langsung di mobilnya dia lari dengan perlengkapan yang sudah tersedia. Jadi berpindah-pindah. Yang ketiga, ada informasi, ya, bahwa hampir semua mereka melarikan diri, mereka mencoba menyeberang ke Malaysia, ya. Tapi bagaimanapun kalau sudah 2-3 tahun kan niat rindu kepada keluarganya itu tetap ada. Jadi kemungkinan mereka tanpa sepengetahuan aparat mereka kembali dan melakukan persembunyian. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sembunyian di tempat pindah lagi, ada info pindah lagi, begitu kemungkinan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau untuk buronan luar negeri mungkin Pak? Sisa buronan yang masih di luar negeri itu seperti apa nanti? Untuk sementara kami sudah melakukan kerjasama dengan imigrasi kemarin. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada, ya. Entahlah kalau mereka melakukan penyeberangan ke Malaysia melalui perahu kecil, ya, perahu finish apa semua mungkin. Tapi setelah kami melakukan pemantauan secara formal, belum ada atas nama 40 orang, ini hanya tangkap 1 orang, berarti 39 orang itu yang melakukan penyeberangan secara formal. Artinya dengan embarkasi, ya kan, nanti di sana melalui embarkasi menggunakan visa, belum ada untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Armand Putra, wartawan berita Kidulku. Yang saya hormati sahabat kita semua, Pak Muhammad Yusuf, Pak Jati Aceh. Yang saya hormati Pak Asim Ter, Pak Muglis, Pak Romadi, Pak Sulika, Pak Suas, Pak Era Harjo, Pak Bisus, dan Pak Ramadi. Pertanyaannya Pak Kejati, ini buronan ini, beliau ini dalam kasus yang Bapak sebutkan tadi, ini dia sebagai apa di dalam peristiwa itu, di dalam kasus itu? Oh, iya. Ya, itu yang pertama, dia sebagai apa.
Yang kedua, ini dihukum berapa tahun ya? Apakah sempat masuk dulu ke ditahan atau dia lari sebelum putusan pengadilan atau gimana? itu saya dua pertanyaannya. Mungkin mohon maaf nih, yang ketiga ini mungkin agak di luar ini. Mungkin yang terakhir bagi saya ini Pak Yusuf, ada satu surat yang ditandatangani oleh ini saya dulu. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi peran yang bersangkutan ini selaku konsultan, saya selaku konsultan pengawas dalam proyek renovasi Manara tadi, studio penyiarannya, gitu. Jadi selaku konsultan. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapatuan nomor 127 garis miring PIT JTB garis miring 2010 garis miring PN Tapatuan tanggal 6 Oktober 2010. Jadi hukumannya dijatuhkan itu selama 1 tahun dan denda 50 juta rupiah. Ini yang dijalani, yang harus dijalani ya, kepada yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan banding, kemudian lanjut kasasi. Kemudian kasasi putusan Mahkamah Agung nomor 737K garis miring PIT Titisus garis miring 2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan pidana penjara naik jadi 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Ya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Jadi kalau yang bersangkutan tidak bayar, jadi 4 tahun 3 bulan. Terima kasih. Jadi ini nggak sempat masuk artinya nih Pak? Nggak sempat ditahan nggak dia? Ini sempat menjalani nggak? Sempat. Ya, karena ini kan sampai kasasi. Ya. Jadi masa penahanannya sudah berakhir. Habis, maka secara alur hukum harus dikeluarkan. Turunlah putusan Mahkamah. Begitu turun putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan melarikan diri. Oke, sip. Lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan sisa 39 ini bisa kita tuntaskan berkat bantuan dan kerjasama rekan-rekan para wartawan ya, dan semuanya sekaligus doa kita bersama. Terima kasih ya. Terima kasih.